Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الحاضرون ittaqullaha haqqa taqwa faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang begitu banyak pada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat dijauhkan dari musibah dan malapetaka, nikmat diberikannya hidayah taufik untuk bisa melakukan salat Jumat berjamaah. Salat berserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Khatib berwasiat untuk khatib pribadi dan juga jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang dibawa oleh seorang hamba. Jamaah sedang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara rukun iman yang wajib kita yakini yaitu kita beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Dan kitab yang Allah turunkan terakhir kali yaitu pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Al-Qur'an yang merupakan kalamullah ghairu makhluk. Ia adalah firman Allah dan bukan makhluk. Minhu bada wa ilaihi ya'ud, darinya berasal dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir sehingga tidak mungkin para perawinya berbohong atas Al-Quran. Membacanya adalah ibadah. Diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran merupakan hidayah, petunjuk, furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Dia sebagai penyembuh dan juga petunjuk bagi orang-orang beriman. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian yaitu Al-Qur'an, yang merupakan penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada-dada manusia, sebagai petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara yang disebutkan oleh para ulama yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kita dianjurkan untuk menghabiskan waktu dan umur kita, juga mencurahkan harta kita dalam rangka membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengajarkannya, menghafalnya, mentadaburinya, dan juga mengamalkannya. Semua hal itu merupakan sebaik-baik amalan yang kita habiskan umur kita dan juga harta kita, yaitu untuk membaca Al-Quran, mentadaburinya dan juga mengamalkannya.
Sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan membaca Al-Qur'an ialah bahwasanya Al-Qur'an kelak akan memberikan syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Dan kita butuh kepada syafaat pada hari itu, pada hari kiamat, karena banyak dosa yang kita lakukan. Maka perbanyak membaca Al-Qur'an. Semoga dengan membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Kemudian di antara keutamaan Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an merupakan kitab yang penuh dengan keberkahan. Sesuatu dikatakan berkah apabila dia memiliki kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Betapa tidak pada saat kita membaca Al-Quran, begitu mudahnya kita mendapatkan pahala, ribuan pahala bahkan jutaan pahala dengan waktu yang sangat singkat. Apabila kita bisa membaca Al-Quran dalam sehari 1 juz, maka berapa banyak pahala kita dapatkan. Karena kita ketahui bersama bahwasanya 1 huruf Allah ganjar dengan 10 kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, maka ia memperoleh 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan 1 kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Maka perbanyak membaca Al-Quran. Dengan sebab itu kita memperoleh kebaikan yang sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat. Tidak ada keberkahan yang bisa kita raih kecuali dengan baca Al-Quran. Di waktu yang sedikit kita bisa memperoleh pahala yang sekian banyak. Kemudian jemaah sekalian, di antara keutamaan Al-Quran, bahwasanya dengan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, maka kita termasuk umat Islam yang paling baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian dari umat Islam adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kita berusaha. Apabila kita belum bisa baca Al-Quran, kita cari guru yang bisa mengajarkan kita Al-Quran. Meskipun usia kita sudah dewasa, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tidak boleh malu. Tidak ada kata terlambat dalam belajar membaca Al-Quran. Justru tercela kalau ada orang Islam atau kaum muslimin yang tidak bisa baca Al-Quran. Terus belajar. Dan perlu kita perhatikan bahwasanya membaca Al-Quran tidak bisa otodidak. Dia harus talaki, belajar kepada guru langsung. Karena di situ ada hukum-hukum tajwid dan juga bacaan-bacaan ayat-ayat gharibah yang tidak mungkin dipelajari secara otodidak. Maka berusaha cari guru yang mungkin untuk bisa mengajarkan kita Al-Quran, sehingga kita bisa menjadi golongan yang terbaik dari umat Islam, yaitu sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jamaah sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara keutamaan baca Al-Quran, bahwasanya kita, terutama orang-orang yang mahir baca Al-Quran, akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mahir membaca Al-Qur'an, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata di dalam membacanya dan sulit di dalam membacanya, falahu ajran, maka ia memperoleh 2 ganjaran. Selama kita belajar membaca Al-Qur'an dan kita masih terbata-bata, tidak masalah, yang penting kita terus belajar. Kita akan mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Al-Qur'an dan pahala sulitnya kita dalam belajar dan juga membaca Al-Quran.
Jangan putus asa. Bagi yang belum bisa, terus belajar dan mohon kemudahan pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa membaca Al-Qur'an. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Sidang jemaat rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui beberapa keutamaan baca Al-Qur'an, maka yang perlu kita ketahui juga bagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ada beberapa bentuk dari meninggalkan Al-Qur'an, hajrul Qur'an. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Yang pertama di antara bentuk meninggalkan Al-Qur'an yaitu tidak mengimaninya. Tidak mengimaninya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk meninggalkan Al-Qur'an yang pertama dan merupakan bentuk hajrul Qur'an yang paling bahaya. Sebagaimana keadaan orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Mereka tidak percaya Al-Qur'an. Tidak beriman pada Al-Qur'an. Yang kedua di antara bentuk hajrul Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, yaitu kita enggan untuk membacanya, tidak mau untuk mendengarkannya. Dan kita lebih memilih mendengarkan lagu-lagu, syair-syair, atau lawakan-lawakan dan yang sejenisnya dari perkataan-perkataan manusia yang tidak ada maknanya sama sekali. Maka kita berusaha baca Al-Qur'an dan mendengarkannya. Jangan sampai kita termasuk orang yang meninggalkan Al-Qur'an lantaran kita tidak membaca dan tidak mau mendengarkannya. Yang ketiga, termasuk hajrul Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, yaitu kita tidak mau mengamalkan isi dari Al-Qur'an. Tidak mau berhenti pada batas-batas Al-Qur'an yang halal dan yang haramnya. Kita tidak mau menjalankan perintah-perintahnya dan tidak juga mau menghindari atau menjauhi larangan-larangannya. Meskipun kita membaca Al-Qur'an dan meskipun kita beriman pada Al-Qur'an. Pada saat kita tidak mau mengamalkan, tidak berhenti pada batasan yang halal dan haramnya, tidak menjalankan perintah-perintahnya dan tidak mau menjauhi larangan-larangannya, maka kita termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an meskipun kita membaca Al-Qur'an dan kita beriman pada Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita tidak mau atau enggan berhukum dengan Al-Qur'an, tidak mau menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan hukum, baik dalam perkara akidah maupun dalam perkara furu', dalam perkara fikih, dan berkeyakinan bahwasanya lafaz-lafaz Al-Qur'an tidak mendatangkan ilmu sedikit pun. Ini merupakan bentuk meninggalkan Al-Qur'an yang parah, yang harus kita jauhi. Seorang muslim harus berhukum pada Al-Qur'an, baik dalam akidah maupun dalam perkara-perkara furu'iyah dalam fikih. Kemudian jamaah sekalian, yang termasuk juga hajrul Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, yaitu kita enggan untuk mentadaburinya, tidak mau memahami Al-Qur'an, tidak peduli tentang tafsir Al-Qur'an. Ini juga termasuk meninggalkan Al-Qur'an. Bertahun-tahun kita baca, tapi kita tidak tahu isinya apa. Tidak tahu di dalamnya ada perintah dan juga larangan dan yang lainnya dari isi Al-Qur'an. Bertahun-tahun kita baca, tapi kita tidak paham apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ini termasuk meninggalkan Al-Qur'an pada saat kita tidak mau untuk tadabbur dan juga memahami isi Al-Qur'an. Dan yang terakhir di antara bentuk hajrul Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, yaitu tidak mau berobat dengan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an ini obat, syifa'un lima fis sudur, sebagai penyembuh terhadap penyakit yang ada di dalam hati manusia. Penyakit-penyakit hati bisa disembuhkan dengan Al-Qur'an, dengan baca Al-Qur'an. Begitupun penyakit-penyakit badan bisa kita disembuhkan dengan Al-Qur'an, dengan ruqyah syar'iyyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kita berusaha menjadikan Al-Qur'an sebagai penyembuh bagi kita, pengobat bagi kita, sebelum kita ke yang lain, ke medis atau yang lainnya. Kita jadikan Al-Qur'an sebagai penyembuh bagi kita. Demikian 6 bentuk dari hajrul Qur'an, dan kita akan tetap termasuk orang yang meninggalkan Al-Qur'an selama kita tidak membacanya, tidak mau mendengarkannya, tidak mau beramal dengan Al-Qur'an,
tidak mau memahami Al-Quran, tidak berhukum dengan Al-Quran, dan tidak mencari kesembuhan dengan Al-Quran. Maka kita berusaha jadikan Al-Quran sebagai wirid harian kita. Setiap hari harus kita baca Al-Quran. Satu hari kalau kita mampu 1 juz, ahsan, itu baik, atau lebih itu baik. Atau kalau kita malas, 1 ain atau 2 ain, 1 lembar atau 2 lembar, yang penting setiap hari harus ada wirid dari kita membaca Al-Quran. Dan biasanya kita masih kecil dulu, biasa baca Al-Quran dari maghrib sampai isya. Hidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti itu. Sama anak dan istri kita di rumah, baca Al-Quran dari maghrib sampai isya. Mudah-mudahan dengan demikian kita tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Akhirnya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa guru-guru kita, mengampuni dosa kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sedang meninggal dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjadikan negeri kita negeri yang aman, diberikan pemimpin yang amanah, diberikan pembantu dan menteri-menterinya juga amanah di dalam mengemban amanat mengatur negara kita. Dan kita jaga keamanan ini dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan perbuatan syirik, melakukan ketaatan dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Dan kita jaga keamanan ini dengan terus melakukan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.